Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlin Wijayanti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, jurusan PPKN di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Bingin Teluk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdiri dulu semuanya. Kita cek kerapian dan kebersihan di kita ya. Silahkan berdiri. Bajunya kalau yang belum rapi silahkan rapi. Kalau sudah silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara tatap muka dalam pembelajaran PPKN. Ayu Dwi Tari, Ayu Hanes, Eva, Liani, Rizky Oktaklana, Tarik Anika, Hadir, Bu. Winda, Windy, Yunia, Randy. Oke, hadir semua ya. Masih tetap semangat dalam pembelajaran PPKN ini? Semangat, Bu. Ya, kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang kasus ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jadi kasus-kasus ancaman terhadap NKRI. Nah, baik, kita nyanyi dulu sama-sama, semuanya berdiri, biar lebih semangat lagi. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung ayah. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sudah menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan, semoga kita semakin semangat. Dan ini ada satu motivasi lagi buat Anda semuanya, yaitu dari sahabat Nabi kita Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa orang yang suka berkata jujur itu akan mendapatkan 3 hal. Apa saja? Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah, kenapa itu mengambil dari Ali bin Abi Thalib ini tentang kejujuran? Karena pada saat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang pintar tapi tidak jujur. Itu kemarin tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, Ilham, tentang apa Ilham? Macam-macam ancaman terhadap NKRI. Macam-macam ancaman terhadap NKRI. Yang lainnya? Oke, ayo. Pengertian ancaman ini ada game untuk mengingat materi yang sudah diberikan minggu lalu. Ada game namanya game foto. Itu silahkan Anda buka, kemudian klik link ini, silahkan mainkan gamenya. Ada yang bawa HP semua? Sudah bisa?
53. Titik 5 ya, mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta strategi dalam mengatasinya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran dan ancaman terhadap NKRI. Kemudian bersikap responsif. Tahu responsif? Responsif itu respon, bahasa kata respon cepat tanggap ya. Jadi kita cepat tanggap dan proaktif atas ancaman terhadap negara kita. Kemudian yang ketiga, menganalisis kasus-kasus. Nanti Ananda akan belajar tentang kasus-kasus yang termasuk dalam ancaman Ipolexos Budhanka dan menyajikan hasil analisis. Nanti disajikan hasil analisis kasusnya di depan kelasnya. Manfaat dari kita belajar ancaman-ancaman itu apa? Yang pertama, kita akan mengetahui berbagai macam kasus, gitu kan? Kasus-kasus yang termasuk ancaman terhadap di wilayah kita dulu. Misalnya kalau ada bom, diletakkan sebuah bom di Polsek Bintulu, misalnya, ini termasuk adalah ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan, gitu. Kemudian ada yang berkelahi, gitu kan? Misalnya orang asli ingin grup dengan penduduk luar, itu termasuk dalam salah satu ancaman juga. Ancaman yang mana kan, gitu kan? Politik, apakah ekonomi atau sosial budaya. Nah, itu manfaat kita mempelajarinya materi hari ini ya. Kegiatan pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran gallery work yang seperti yang Ibu ceritakan tadi, diskusi juga, dan ada penjelasan dari Ibu, ceramah sedikit nanti ya. Nah, seperti inilah nanti model pembelajaran kita, gallery work. Nah, penilaian ada 3 seperti biasa. Ibu akan menilai Anda secara efektifnya, sikapnya, kemudian keterampilan, kemudian apa lagi? Kognitif atau pengetahuan. Materi kita kasus-kasus ancaman Ipolexos Budhanka. Sebelumnya Ibu ingin menayangkan video dulu, gitu. Mudah-mudahan videonya bisa dibuka ya. Kerajaan Malaysia menginformasi terkait penjelasan pesawat Hercules Angkatan Udara Malaysia oleh F-16 Indonesia di perairan Natuna Sabtu lalu. Pemerintah Indonesia sendiri masih berkoordinasi dengan TNI AU mengenai pelanggaran tersebut. Pihak Angkatan Udara Indonesia menegaskan pelanggaran terjadi Sabtu lalu saat pesawat Hercules Kerajaan Malaysia masuk ke wilayah Indonesia di Natuna. Pesawat F-16 yang berjaga langsung melakukan penghadangan dan memperingatkan agar pesawat tersebut keluar dari wilayah udara Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marskal Pertama Niko Sofian menegaskan pesawat Kerajaan Malaysia tersebut akhirnya keluar dari wilayah Indonesia. Menteri Pertahanan Kerajaan Malaysia Datuk Sri Syamsuddin Hussein membenarkan pesawatnya disidang pesawat jet Indonesia. Namun pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi permasalahan di udara. Videonya barusan judulnya pesawat Malaysia melanggar. Di sini dia masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa izin. Nah, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan video barusan? Ya, ini ya. Kenapa negara lain tidak boleh masuk tanpa izin? Kenapa negara lain tidak boleh masuk tanpa izin ke dalam wilayah Indonesia? Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Siapa, Windy? Winda. Ya, tidak boleh kalau masuk tanpa izin nanti mereka bisa menjadi ancaman dan melakukan perbuatan yang merugikan negara. Oke, dia tidak boleh masuk tanpa izin karena nanti bisa merugikan negara, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengancam kelangsungan negara Indonesia. Udara atau pesawat udara dari negara lain main-main di wilayah Indonesia. Dia melihat, negara Indonesia sekarang seperti ini, gitu kan? Dia
akan menaruh bom misalnya, ternyata di tempat-tempat yang ramai itu titiknya di situ. Naruh bom akan menjadi ancaman bagi negara kita. Gitu. Nah, kasus-kasus ancaman ideologi politik sosial budaya ANKAB ini terhadap NKRI. Nah, ancaman ideologi contohnya apa? Ancaman ideologi itu berarti ancaman yang ingin melakukan perubahan terhadap pandangan hidup. Masuknya paham-paham dari luar itu masuknya paham-paham seperti westernisasi, ideologi komunis, ideologi liberal, gitu kan. Kalau dari dalam negerinya contohnya banyaknya paham-paham radikalisme, bukan paham-paham radikalisme. Kemudian ada ancaman di bidang politik. Contohnya apa? Dalam bidang politik? Demonstrasi mahasiswa berubah matang. Demonstrasi mahasiswa pada masa Orde Baru ya. Nah, ekonomi sekarang contohnya apa? Oke Rizky, biasakan mengacungkan tangan. Kurangnya lapangan pekerjaan, bagus, gitu kan? Dalam bidang sosial, contohnya apa? Ancaman dalam bidang sosial? Kasus sampit Bu. Nah, salah satunya adalah kasus sampit, gitu kan? Ini kasus di Kalimantan Tengah, gitu kan? Ini terjadi apa ya namanya? Konflik antara masyarakat asli dengan masyarakat Madura. Gitu. Nah, kemudian adanya ancaman dalam bidang budaya. Contohnya apa ancaman dalam bidang budaya? Banyak meniru gaya kebarat-baratan, bagus. Apalagi sekarang itu tidak hanya kebarat-baratan, hip hop, gitu kan? Boleh tidak meniru itu? Boleh, asal sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Diambil yang positifnya, gitu kan? Dari luar itu ada nggak positifnya? Ada. Contohnya dari luar itu yang positifnya adalah misalnya mereka dalam bekerja semangat etos kerjanya sangat tinggi, gitu kan? Yang buruknya apa? Budayanya, gitu kan? Hidup bebas kalau dari baratnya, gitu kan? Kalau misalnya orang-orang Korea itu oke, dalam busana, dalam fashion mereka bagus, sesuai tidak dengan budaya kita. Kemudian apa namanya? Mereka tingkat bunuh dirinya juga tinggi, gitu kan? Jadi jangan semuanya diterima langsung, gitu kan? Tapi harus disaring dulu. Nah, ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan ini yang sering terjadi ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya apa dalam bidang pertahanan? Gimana? Teror bom, gitu kan? Aksi teror bom. Kemudian apa lagi? Yang tadi video tadi. Pelanggaran wilayah Bu. Pelanggaran wilayah, oke, itu hal bagus. Politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Nah, ini pembagian tugas. Pembagian tugas nanti Anda semua dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama itu Ibu sudah bagi Dika, Windy, Freddy, dan Ayu Ditari. Kelompok kedua Yuhal, Yunia, Ayu, Hanes, dan Eva. Kelompok 3 Rizky, Winda, Liani. Berarti cuma bertiga ya? Bertiga. Nah, kelompok 1 tentang apa? Ancaman dalam bidang pertahanan keamanan. Kelompok 2 ancaman dalam bidang politik. Dan kelompok 3 ancaman dalam bidang ideologi. Nah, nanti Ananda setelah dibagi kelompok kemudian cari satu kasus tentang ancaman dalam bidang ideologi, contohnya apa, pertahanan contohnya apa, politik contohnya apa, cari satu kasus, kemudian penyebabnya apa, kronologinya seperti apa, dan upayanya seperti apa. Cari kemudian dibuat di dalam kertas karton ya. Nanti kita tempelkan hasil karya Anda di dinding kelas. Oke? Siap? Ya, Bu. Oke, semangat ya. Nah, ini seperti ini pembagian tugasnya. Ada pertanyaan dulu tentang pembagian tugas kelompok? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan Anda duduk sekelompok ya. Boleh menggunakan
sekreatif mungkin ya. Nama kelompok jangan lupa. Nama kelompok. Mana tuh? Udah. Belah ada tidak? Belah. Gambar yang sama ini kan sama. Anggota kelompoknya. Boleh di sini atau mau menggunakan kertas origami lagi boleh. Kalau ada bentuk kertas origami lagi boleh ya. Yang ditekan ini aku foto awal bu, awal yang tadi Berarti ulang. baru ada videonya. Ada. Gara-gara aku tekan ini jadinya ulang. Coba. Dia bisa dulu kan di ini dulu. Pinggir. Jadi sudah selesai. Waktunya 5 menit lagi ya.
Di puncaknya kenapa kalau? Awal. Pindah. Mungkin kan. Bisa dibonting kalau ya. Agak sedang Sistemnya adalah nanti kelompok 1 dulu yang menyajikan hasil karyanya, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 mengamati. Jadi langsung di situ ya. Jadi mempresentasikannya bukan di depan, tapi nanti kelompok 2 setelah selesai kelompok 1 lanjut ke kelompok 2 sama nanti yang mengamati adalah kelompok 1 dan kelompok 3. Selesai kelompok 2 nanti yang mengamati adalah kelompok 1 dan 2. Yang menyajikan adalah kelompok 3. Seperti itu. Silahkan kelompok 1 silahkan ke depan dan kelompok berikutnya silahkan diamati. Kalau kalian boleh bertanya, boleh memberikan komentar terhadap hasil karyanya atau bertanya juga boleh. Silahkan. Perkenalkan kami Putri, sama saya Riri Taring. Nama saya Freddy Putra. Kami akan menyajikan presentasi kami dalam ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di sini kami akan mengambil konflik pembatasan antara Indonesia dan Timur Leste. Pembatasan merupakan tanda kedaulatan suatu negara. Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara. Konflik terjadi pertengahan Oktober 2013 disebabkan karena jalan yang dibangun pemerintah Timor Leste melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 meter dan menggunakan zona batas sejauh 50 meter. Padahal zona batas sudah disepakati tidak boleh dikuasai sepihak. Penyebab adanya konflik pembatasan tersebut belum adanya kesepakatan atau masih disengketakan wilayah pembatasan antara kedua negara. Yang kedua, terjadinya pemahaman mengenai zona netral di daerah pembatasan. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan zona netral? Baiklah, saya akan menjawab. Zona netral adalah zona yang tidak bisa dikuasai oleh kedua belah pihak yang bertikai. Ada pertanyaan lain? Apa solusi permasalahan pembatasan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Melakukan perjanjian ulang mengenai pembatasan. Ada lagi? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Selain ada kelompok. Dijelaskan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dibaca oleh Kak Ilham. Baiklah, saya mewakili kelompok saya ingin menjelaskan hasil kelompok kami. Dapat dilihat di dinding. Ini hasil kerja kelompok kami yang berjudul ancaman dalam bidang politik. Kami ambil contohnya yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dan korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau antar negara. Dan yang ketiga ada nepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini sudah dijelaskan, bisa kalian lihat ada dampak dan penyebabnya. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya, apakah mereka yang melakukan korupsi dana bantuan sosial saat pandemi bisa dihukum mati? Tentu saja bisa. Karena dalam undang-undang anti korupsi dijelaskan bahwa jika ada seorang melakukan korupsi di saat negara sedang krisis biasanya bisa dihukum mati. Ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Baiklah, sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Sekarang kelompok tiga. Pending dulu. Pending dulu. Pending dulu. Tidak usah dibaca semua, Ki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaklana, mewakili dari kelompok 3, sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Yani, dan di sebelah kanan lagi itu ada Winda. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan kami tadi, judulnya ancaman di bidang ideologi. Nah, jadi di sini ancaman di bidang ideologi itu terbagi menjadi dua, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, di sini ada contohnya dari luar negeri itu seperti masuknya ideologi liberal komunis, contoh seperti peristiwa G30S. Kemudian masuknya paham liberalisme melalui globalisme yang membawa pengaruh terhadap kebiasaan gaya hidup, cara berpakaian, ekonomi, semua bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ancaman dari dalam negeri itu seperti munculnya paham-paham radikal dan ekstrem. Kalian bisa lihat di sini ada contoh-contoh dari gerakan 30S. Kemudian di sini ada juga gambar dari PKI ancaman. Baik, itu saja. Jadi kelompok ingin bertanya, silakan. Contoh radikalisme itu seperti apa? Ya, saya akan menjawab. Mereka yang ingin menggabungkan ideologi Pancasila dengan paham atau ajaran agama tertentu dengan menghalalkan segala cara termasuk kekerasan. Mereka yang berjihad menganggap yang lain kafir. Baik, ada yang lain? Ada yang lain yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya. Kita semuanya kreatif, tapi di antara itu pasti ada yang lebih bagus. Ya. Yang lebih bagus itu yang bagus itu adalah kelompok 2 dari penyajian. Kasih kita. Kemudian dari penyampaiannya, Ibu lebih memilih kepada kelompok mana? Wah. Tidak ada ya.
politik, dan ancaman di bidang ideologi. Oke, ancaman dalam bidang pertahanan tadi konflik apa? Pembatasan kali Indonesia dengan Timor Leste. Konflik Indonesia dengan Timor Leste ya, negara ada ancaman dalam bidang politik itu KKN ya, KKN yang masih tinggi, cukup tinggi di Indonesia gitu kan. Tadi boleh nggak dihukum mati? Boleh. Pada saat negara dalam krisis itu boleh. Kita melaksanakan tes tertulis dulu. Silahkan diisi nama dan kelas masing-masing ya. Nah, waktunya habis, silahkan. Dari pembelajaran kita pada hari ini, serangkaian pembelajaran kita pada hari ini, apakah Anda semua paham dengan materinya? Oke, paham. Model pembelajarannya apakah Anda menyukainya? Suka? Iya, Suka. Oke. Lebih semangat dalam pembelajaran dengan model seperti ini? Iya. Oke, bagus. Untuk minggu depan, Anda jangan lupa pelajari materi strategi dalam mengatasi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi minggu depan kita mempelajari strateginya, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kita sendiri. Sudah.